Welcome back in my channel. Hari ini aku akan ajak kalian mungkin vlog kali ini agak sedikit ekstrim karena biasanya kita akan menjelajah kemeriahan kota. Hari ini kita akan menjelajah ke daerah pedalaman di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Kladen di Pasir, Kabupaten Pasir. Nah, jadi hari ini aku berangkat dari Samarinda menuju penyeberangan feri dulu. Kita akan nyebrang menuju Penajam Pasir Utara terlebih dahulu. Nanti kurang lebih 2 jam menuju Pasir. Ini agak sore sudah sih. Jadi view-nya agak gelap, cuman beautiful, cantik. Coba bisa kalian lihat. Nah, ini sudah di jam 6:03. Jadi kita hampir sampai di penyeberangan ferry. Nanti aku akan kasih lihat kalian view di kapal penyeberangan ferinya dan juga di kapalnya, view kapalnya. Stay tune. Alright guys, kita sudah sampai di pelabuhan feri Penajam Karyangau. Aku gunain kendaraan Hilux, jadi harganya mungkin beda ya buat kendaraan pribadi lainnya. Untuk 2 orang dan 1 kendaraan Hilux, nanti kita lihat berapa bayarnya. Jadi guys, kalau kalian bisa baca itu pembayaran tidak bisa lagi menggunakan cash. Jadi harus non tunai, baik pakai QRIS atau e-money, kartu e-money. Lurus saja, lurus nanti belok kiri. Oke, makasih Pak. Oke. Jadi tiketnya itu untuk kendaraan Hilux dan 2 orang penumpang itu 525.000 guys. Sekian. Kita diarahkan untuk lurus baru belok kiri. Nah itu. Oke, kita masuk ke dalam feri. Oke, aku udah di dalam feri. Nah, ini lagi turun. Ini ferinya baru datang, jadi dia kendaraannya keluar menuju Balikpapan. Kondisi ferinya seperti itu di sebelah sana. Itu kapalnya yang bersandar mengeluarkan kendaraan-kendaraan. Kondisi di dalam pesawat, di dalam kapalnya guys, kapal feri. Jadi ada tempat ruang tunggunya. Kalau di pintu ini tembusannya itu ada kantinnya guys.
Ini dari sisi sebelahnya pemandangannya karena belum jalan, jadi ya gelap. Itu ada satu kapal harinya. Oke, kita tunggu sampai berangkat. Nah, ini tadi kendaraan yang tadi beberapa yang sudah turun ke sana, dan ini mulai dinaikkan kembali di kapal yang sama yang tadi itu rekam di awal. Traffic di sore hari untuk penyeberangan feri cukup ramai. Jadi ternyata ramainya di saat-saatnya nggak tahu juga sih, karena pas kebetulan banget ke sini sore dan dua kapal feri bisa langsung berangkat. Dan ini sudah mulai meninggalkan dermaga dan kita akan bertolak menuju Penajam Pasir Utara di dermaga di sana. Dan ini suasana malamnya. Ini udah jam 7:12. Nah, di seberang kita ini kapal feri juga, guys. Keren suasananya. Perjalanan menuju dermaga di Penajam Pasir Utara kurang lebih memakan waktu 1 jam menggunakan kapal feri ini. Nah, itu yang speedboat. Jadi guys, penyeberangan dari Balikpapan Karyangau menuju Penajam Pasir Utara itu sebenarnya ada juga yang pakai kapal kecil. Ini bagi pengendara roda 2 bisa pakai itu, tapi ya sangat lumayan ekstrim sih ya. Atau yang misalnya tanpa kendaraan, dia ikut nyebrang itu aja bisa. Jadi nanti di Penajam Pasir Utaranya dijemput, atau ada kendaraannya sudah di situ. Biasanya sih yang bekerja di Balikpapan, rumahnya di PPU, nah itu mungkin lebih efisiensinya lebih baik menggunakan kapal speedboat kecil. Selain harga, nggak ribet juga dan lebih cepat sampainya daripada naik kapal besar ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di seberang ini guys, ini pemandangan kilang minyak Balikpapan. Nah, itu ada api-apinya nih. Dan viralnya katanya akan dibangun kilang minyak terbesar di Indonesia di sini, Balikpapan. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau dari mata memandang dari sini itu kelihatan megahnya kilang minyak Balikpapan. Nah, ini tampak. Tadi aku zoom in. Nah, ini aku zoom out lagi. Nggak, tapi kelihatan kalau zoom in. Di zoom out. Kurang lebih mungkin 20 menitan atau 30 menitan kita sampai di dermaga Penajam Pasir Utara. Sebenarnya bisa lebih cepat. Biasanya antri buat ke dermaganya aja sih yang biasanya agak lambat, karena
tidak sebanyak di Balikpapan, dermaganya, tempat singgahannya, tempat bersandarnya kapal-kapal. Seingatku cuma ada 2 tempat bersandarnya di PPU ini. Jadi kalau kapalnya 3 ya salah satu antri dulu, nurunin penumpang kendaraannya dulu, baru gantian. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, kita sudah bersandar di pelabuhan di Penajam Pasir Utara. Aku nggak tahu nama pelabuhannya, tapi kita sudah bersandar. Jadi kita sudah tiba di Penajam Pasir Utara dan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Pasir. Mungkin nanti kita singgah makan dulu kali ya di jalan. Jadi welcome di Penajam Pasir Utara meskipun hanya singgah. Oke, kita turun dari kapal feri, bergetar. Nah, kalau kalian bisa lihat di samping kiri ini, itu tadi tempat speed. Jadi akses menuju feri ini, baik itu Balikpapan menuju Penajam Pasir Utara ataupun sebaliknya, itu ada 3 akses. Maaf, cuma 2 akses. Jadi menggunakan roda 4 itu bisa menggunakan feri yang kita naiki tadi. Yang kedua, kalau kalian berkendara roda 2 bisa naik feri itu juga tadi, cuman ada opsi yang lebih cepat, yaitu menggunakan speedboat atau kapal kelotok. Kapal kelotok itu bisa ngangkut kendaraan roda 2 nya guys. Tadi aku dapat informasi bayarnya kurang lebih 30.000 untuk bawa kendaraannya. Nah, kalau yang tidak pakai kendaraan tadi naik speed cuma 10 sampai 15.000. Nah, jadi kalau kalian pulang pergi dari Penajam Pasir Utara menuju Balikpapan atau sebaliknya yang ingin bawa kendaraan roda 2 nya agar lebih cepat, bisa gunain kapal kelotok. Tapi ya itu nguji mental ya guys, karena lumayan mengerikan kalau naik kelotok. Begitu juga speed sih sebenarnya, tapi speed nggak bisa angkut roda 2 nya, jadi hanya naik di diri kitanya aja yang naik di speednya. Tapi ya jumping gitu. Nah, lebih aman ya naik kapal feri. Cuman ya harganya berbeda ya guys, agak lebih mahal kalau naik feri. Tapi keselamatannya lumayan lebih terjaga kalau naik feri. Oke, kita lanjut menuju Kabupaten Pasir. Ini sudah sampai di Penajam Pasir Utara. Kurang lebih mungkin 2-3 jam kita akan sampai di Kabupaten Pasir. Aku nggak bakalan banyak vlog di menuju Kabupaten Pasir. Mungkin ini terakhir untuk malamnya, atau nanti ada vlog makan sedikit. Setelah itu istirahat dan ketemu besok di menuju Desa Kladen. Jadi dari pagi aku akan lihat kondisi jalannya menuju daerah transmigrasi di Kladen. Jadi aku diajak beberapa teman yang juga dari dinas untuk jalan-jalan, jadi aku ikutan di situ untuk lihat kondisi menuju Desa Kladen dan juga warga transmigrasinya di sana. Nanti aku kasih lihat lagi. Oke guys, malam ini sebelum sampai di Kabupaten Pasir, kami singgah dulu di tempat makan bebek goreng super empuk Mbah Tobabulu. Nah, tempatnya mewah banget guys. Jadi di luar ekspektasi, seperti restoran mewah pada umumnya, lumayan lah.
pelayanan juga oke. Terus di sini cekap lengkap menunya. Maksudnya lengkap itu untuk makanan-makanan berat, umumnya bebek ya, tapi ada ayam juga, ada nila juga, ikan, sayurnya juga cukup beragam dari cah kangkung, toge, dan yang lainnya. Minumannya juga ada jus, cukup lengkap juga jusnya. Lalu ada es krim juga guys. Di sini kalian kalau mau pesan es krim, khusus es krim itu ambil langsung bayar. Lalu untuk fasilitasnya cukup lengkap, toiletnya, musolanya, dan ini ternyata menurut informasi tempat makannya baru. Jadi musolanya bersih, toiletnya bersih, dan tempat restonya juga kalau aku bilang sangat bersih. Untuk tempat view, maksudnya view untuk dalam hal restoran lah, aku kasih rating 9/10. Bagus guys. Maksudnya untuk rekomendasi makan tempatnya. Kalau rasa makanannya aku belum, karena baru dipesan tadi. Jadi nanti kita rasain. Ini kilometer berapa ya? Nggak tahu ya. Pokoknya di tengah jalan menuju Kabupaten Pasir deh. Ada tempat makannya cukup besar kok, kelihatan. Iya, nggak ada kelihatan nama anunya, nggak kelihatan nama kilometernya, kilometer berapa nggak tahu. Oke, kita tunggu dulu makanannya. Oke guys, makanan sudah tiba. Ini kalian bisa lihat makanan yang tadi aku pesan: kangkung campur cah toge, ayam sama bebek. Nah, udah nasi 2. Nah, ini ayam kremesnya. Ini bebek. Let's go. Oke guys, kita sudah lanjut jalan lagi. Tadi habis makan bebek apa tadi namanya itu ya? Bebek empuk, mbah, itulah tadi. Untuk menu makanannya dan rasa makanannya top, enak. Jadi bener-bener empuk ayam dan bebeknya. Jadi kalau pas dipegang kulit dan dagingnya itu cuman dibuka tanpa tenaga itu bisa sampai ke tulang-tulangnya. Jadi rasanya pun enak banget. Kangkung togenya pun enak meskipun agak sedikit pedas. Lalu jus mangkanya tadi tanpa gula, tetap ada manisnya karena ternyata dicampur susu sedikit. Tapi masih tetap worth it, enak. Untuk rating sih 8,5/10. Tempatnya sih yang bagus dan juga pelayanannya oke. Nah, buat teman-teman yang nanti dari Samarinda, Balikpapan, PPU menuju Pasir dan juga sebaliknya, jangan lupa singgah di tempat makan tersebut. Top. Oke, ini mungkin untuk malam ini kita sudahi. Ini kami lanjut menuju ke Kabupaten Pasir untuk cari penginapan, untuk lanjut besok paginya menuju ke Kladen, Desa Kladen. Oke, sampai ketemu besok pagi. Bye. Selamat pagi dari Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini sudah nginap di Hotel Media. Itu salah satu hotel yang cukup recommended buat teman-teman yang mau nginap di Kabupaten Pasir. Ada sarapannya juga. Harganya kayaknya maksimal 500.000 deh. Itu cukup bagus. Lumayan lah. Ada air panas, lengkap. Kasurnya juga empuk dan dapat apa itu? Kalau di luar itu dapat apanya? View-nya. View itu iya. Itulah pokoknya. Jadi salah satu yang direkomendasikan. Pagi ini kami bersiap untuk ke Desa Kladen. Pedalaman dari Kabupaten Pasir, wilayah transmigrasi. Ya, aku ajak kalian jalan-jalannya seperti apa. Oke. Cium.
juga kayaknya. Neng namanya. Bertolak dari perkotaan Kabupaten Pasir menuju Desa Kladen. Ini jalanannya pelan-pelan kita mulai menipis dan nanti mungkin jalanannya nggak sebagus ini ya. Dan setelah kalian lihat sudah Suatang Keteban, di Desa Suatang Keteban. Perjalanan kurang lebih 4-5 jam. Baik, no? Separuh aja aman kok. Suhunya bilang aman, nyaman juga. Loh. Ini di mana? Kerang. Melalui perjalanan dari kota mungkin tadi sejam ya. Kita sampai di Kerang, daerah Desa Kerang. Dari Kerang sampai simpangannya berapa lama? 4 jam. Bu ya, 4 jam. Dan jalanannya bagus nih. Belum. Ntar lagi. Aman ya. Jalanan rusaknya di Kerang juga. Atau di setelah Kerang. Setelah Kerang gitu. Setelah Kerang. Terus sudah lupa terakhir kita masuknya berapa. Tahu kalau kita lewat itu ya, apa ya kemarin ya yang Maulid ya? Maulid. Oh Maulid kan? Ya. Maulid kita masuknya kayaknya lewat selatan ya? Lewat selatan ya? Keluarnya yang lewat utara, lewat timur ya? Tiba di daerah Kerang. Ini kayak katanya sih kopi break dulu. Berapa menit? Iya, nggak apa-apa. Melanjutkan perjalanan menuju Desa Kladen, dimana tadi kita ngopi bentar. Kondisi jalannya masih cukup polos untuk kita lalui, belum ketemu jalan kasarnya, dan perjalanan masih panjang. Alright, jalan cernya sudah habis. Nah, beginilah kondisi
jalan yang belum tersemenisasi. Dan ya fix kendaraan minimal harus Pajero atau Hilux. Kalian naik Terios ras ini meninggal. Wah, ini aja kena. Woi. Tapi sana sudah ada yang semen lagi ya? Iya. Iya, jadi terputus rupanya. Setelah melalui perjalanan, jalanan rusak, kita masuk lagi ke desa Lomo dan jalanannya bagus lagi guys. Jadi cor-corannya tidak merata sepanjangan. Nanti kita cari lagi jalan rusaknya. Apakah desa Lomo ini sepanjang perbatasannya bagus? Kalian lihat tadi ada TK, ada musola juga. Tadi ada masjid juga tapi nggak besar-besar. Kondisi desanya seperti ini. Dan ini cukup parah guys. Dan di depan sana kok kalian bisa lihat ada truk terpat. Aduh, belum nyala mic-ku. Anjir. Nah, ini kondisi terparah guys. Kalian bisa lihat ini ada truk terpatak. Waduh. Apa kita bisa melewatinya? Serius bisa? Naik sebelah dia. Tertar pelan-pelan. Luar biasa kondisi jalannya guys. Ini kita nggak tahu kalau misalnya ini hujan, kayaknya nggak bakal bisa lewat deh. Megang kamera aja udah goyang-goyang. Jadi harus memang mobil kendaraan double kabin. Kalau satu kabin wah macet udah. Dan ini kondisinya amblas. Satu kendaraan unit punya di Snaker amblas, dibantu sama kendaraan Atbang. Tadi ada abang juga punya tali, kita nggak ada tali. Salah ambil jalur, ambil kiri. Kan biar ada cerita juga kan sedikit. Yes, seru. Sama juga ada telat ini ya. Anak kunci.
Tar. Bob. Kalau enggak ini tunggu itu dulu. Harus pakai ini nah, apa lagi dah? Harus sambil tengah, nggak bisa sambil pinggir. Mic-ku mati, jadi ini aku ngandalin mic di kamera. Jadi kondisi jalannya masih luar biasa, tapi semoga tidak. Tadi itu salah ambil jalan aja sih, harusnya bisa. Seperti yang kalian lihat nih. Oh, nice. Setelah melewati drama Ablas, kita masuki desa Segendang, di mana jalanannya akhirnya sudah ada semanisasi. Katanya sini lumayan panjang. Jadi untuk beberapa saat baru ngomong. Ini jembatan ini. Oh, ini jembatan. Iya, bismillah ya. Nah, ini yang masuk jembatan itu, guys. Lumayan ngeri juga, tapi kayaknya harusnya bisa sih. Wih, hati dulu nih. Yang kanan ini aja, jadi yang kanan ban kanan di sini, kirinya di atas ini. Iya. Oh, setabrak pelang pula. Aman. Kondisi jalan. Nah, ini baru setengah perjalanan. Setengahnya pulang. Tuh kalian lihat tuh. Jadi ini kalau sudah airnya menguap, sudah nginap kalian di tengah nih, bikin tenda. Jadi beginilah jalannya. Tapi ini jalan yang katanya ada banyak jalan menuju PT Kladen ya. Ini salah satu yang off-road guys. Nice. Kalian itu. Ini 16 nggak bisa turun kita nih. Icak. Dan inilah kondisi di Desa Kladen, wilayah transmigrasi. Nah, ini daun apa ya? Aku lupa nih, kembang keren. Ini biasanya bisa lebih tinggi lagi. Oh, Mbak. Saya baru masuk ke sini aja. Di sini 4G guys, kabur. Tapi iya jaringan 4G-nya tapi cuman berapa batang. Tapi masuk kok, WA masuk, TikTok masuk.
Instagram masuk. Nah, ini kita masuk di salah satu rumah warga transmigrasi di sini. Ada akang kami ikut Pak, tapi kebetulan ada asistensi, jadi harus tinggal. Tadi yang di situ sebagian yang 15 unit, yang 35-nya arah sana. Oh bisa Nah, bukan nah. semua 50 di satu kawas satu. Tanggalnya Kontraknya apa sekali? Terus kita kan laporan ini pendampingan kali ini. kontraknya tanggalnya atau Pak? Nah, ini masih inilah masih di wilayah transmigrasi. Nah, itu sedang pembangunan di sana. Jadi ada ekskavatornya, yaitu tempat bekerjanya atau untuk warga trans bisa menanami hasil lahan-lahan mereka yang akan mereka perjualbelikan atau dimanfaatkan. Itu kayaknya sekolah kayaknya atau tempat desa ya. Anjing cukup banyak di sini. Jadi seperti inilah bentuk wilayah transmigrasinya. Mungkin ke sana lagi ada lagi kali ya. Aku cuman tadi karena ada pertemuan di sini ngikut ngemper aja gitu. Melihat wilayah transmigrasinya. Dan betul ini sekolahan rupanya guys. Sekolah SD Negeri 003 Tanjung Harapan. Nah, jadi ini dalam proses rehab rupanya dari teman-teman dinas. Seperti ini guys. Nah, so yang aku video tadi yang dari sana itu yang ekskavator yang baru di mungkin ada pembangunan. Nah, ini masjid rupanya kalau teman-teman kesini terus nginap kayaknya yang disarankan oleh warga di sini nginapnya di masjid situ. Aku tahu masjid Kelanggar tapi orang sini bilangnya masjid. Nah, itu tempatnya untuk istirahat semalam 2 malam. Di sebelah kirinya itu tempat berkumpulnya para warga. Nah, untuk event apalah untuk ya acara transmigrasi pada umumnya di situ berkumpulnya. Ini masih pembangunan di daerah jalannya. Dan di belakang ini tadi sekolahan SD 003. Dan ini masih tahap pembangunan dibantu oleh teman-teman dinas. Nah, ini sudah pakai tenaga surya listriknya. Mungkin malam nyala ya. Listriknya dibantu tenaga surya. Coba kita cek ke dalam ya, pembangunan di sekolahannya. Nah, ini posisi kondisi di dalam sekolahan SD. Jadi memang masih tahap pembangunan. Tapi sepertinya ini sudah ada pembelajaran karena ada beberapa buku dan juga meja juga udah mulai ada proses pembelajaran. Pagar gitu ya. Menyesuaikan cat rumah yang sekarang kan putih. Ayo lihat. Nah, ini pembangunan sudah ada barang-barang pembangunan semen dan lain sebagainya. Nanti ini baru bangun di situ ternyata toilet guys. Jadi mungkin bisa dibilang ini daerah kotanya di PTT Kladen. Rumah-rumah penduduknya itu berjarang-jarang memang, agak-agak jauh, sedikit jauh sana. Lalu di sini sudah ada listrik rupanya, listrik sudah masuk. Air aja yang masih belum. Wah, kalajengking. Nice. Seperti inilah. Jangan tanya malam seperti apa.
kayaknya ya begitulah. Oke, melanjutkan perjalanan mengunjungi beberapa bangunan yang untuk diperiksa kata dari teman-teman dinas. Ngeri juga kalau ikut bak nih. Ya. Dan ini guys, rumah untuk para warga transmigrasi nantinya akan ditinggali di Desa Kladen, dan dia berjerat ke sana. Di belakang sana ada juga. Nah, ini sedang proses pembangunan. Ada beberapa tukang. Ini masuk di Gang Pancasila jalannya tadi di Dumai. Masih ada jadi kawasan ke sana lagi. Mungkin ke sana lagi ya, nggak tahu ya. Ini ngikut dulu, mungkin baru. Jadi ini rumahnya mulai pembangunan untuk para warga transmigrasi sampai ke sana. Mungkin di sana ada lagi ya, tapi nggak tahu. Karena jalannya habis sudah di situ, nggak ada lagi. Nice. Tapi yang ya sudah. Nah, ini yang pertama itu ya. Yang hanya. Dan ini kita bergerak di titik terakhir. Jadi tadi kita dari awal di atas sana SD, sudah keliling ke sana. Ini terakhir, balik lagi, lalu belok ke kiri sedikit. Dan ini tadi aku lihat ada traktor. Ini pembangunan apa ya? Kayaknya irigasi. Aku belum bertanya sih. Jadi mulai melakukan ya pembangunan seperti inilah. Jadi setelah aku bertanya, ini adalah embung, guys. Embung itu katanya tempat penampungan air, gunanya ya untuk mandi. Kok kuning ya? Ternyata nanti ada alatnya lagi dikirimin untuk biar nanti dia bersih lagi. Jadi ini namanya embung, tempat penampungan airnya untuk para warga transmigrasi ini untuk bisa menggunakannya untuk keperluan sehari-harinya. Seperti itu. Kayak danau gitu ya berarti. Nah, jadi aliran air ini nanti akan disaring melalui ada tandon atau ipal, proses penyulingan air itu. Tadi di atas sana sudah disediain ada 10 lebih tandon besar untuk penyulingan air. Dan ini ada sampai ke anak sungai ujung sana. Jalan. Jadi ini karena akan masih proses, jadi makanya kuning. Sejatinya ini untuk perairan untuk para warga transmigrasi. Dan inilah titik terakhir kita di Bapak Ketua RT ternyata di sini. Jadi kita singgah sebentar di jamu beliau. Dan ini ternyata beliau tuh sudah menjadi warga trans tahun 2008 Pak ya. Di sini ya Pak. 2018. Masih hutan di sini. Jadi kepala UPT rupanya, kepala UPT. Kalau gitu Oh, ini yang Bapak RT. Nice. Salah, guys. Sehari aja lah. mendingin dalam kota 3 hari daripada Tenggarong. Pokoknya daerah sini ya mau berat. Inilah perjalanan pulang kita melalui jalan lain dan betul-betul setapak, guys. Nah, ini kalau selesian nggak bisa sudah fix. Sama mereka, sama depan yang terjadi. Sama engkau kan? Ah ya. Aduh.
gitu kalau udah beset. Tengah itu nggak bisa gak Pak Tio? Nggak berani itu. Dia lagi jangan mantap ya, tidak bisa pakai yang kemul dulu makanya apalagi harus berani malah juga nggak OSF gitu. Nice view. Nah guys, kita sampai di jalanan yang cukup bagus kali ini, dan ini menuju perjalanan pulang ke Kabupaten Pasir, daerah kotanya. Ini kalau sore sunset mantep nih pasti nih. Masih goyang-goyang juga sih, tapi ini view mantep. Kayak sabana. Pukul 6 lewat 12-13 menit kami tersendat di pegunungan, salah satu jalan yang ya ini last terakhir yang jalanannya buruk, jadi ditarik sama loader ini. Cukup lama kita tertahan, kurang lebih sejaman. Mau turun ke situ becek betul, lengket di kaki. Oh, pakai kepalanya aja ditarik. Mana? Oke guys, ini mungkin final part sebelum kami akhirnya bertolak menuju pulang ke Samarinda. Perjalanan cukup sangat melelahkan, terlebih tadi ada insiden kendaraan kita juga macet, kendaraan rekan kerja kita juga tadi macet karena amblas, jadi harus dibantu dulu. Dan untungnya tadi yang terakhir, kalau nggak ada kendaraan towing tadi mungkin bisa sampai malam banget di situ. Dan ada warga di situ yang baik-baik juga mau bantuin ngasih pinjam talinya tadi sana. So, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen. Ini aku sudah sampai di Kabupaten Pasir dan menuju pulang ke Samarinda. Kayaknya aku nggak mungkin konten lagi karena udah sering. Yaudah, itu aja. Sampai ketemu di next video vlogku jalan-jalan. Terima kasih, bye.